Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Woode Rawati, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran guna memenuhi pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa dikenal dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang mencakup delivery, interaction, dan juga asesmen yang berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian yang sesuai dengan RPS. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah yang akan saya sajikan dalam video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah pembelajaran membaca dengan kode mata kuliah CAB 66243 dan mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah pembelajaran membaca membahas tentang hakikat dasar membaca, tentang konsep dasar membaca, juga membahas tentang jenis-jenis bacaan, membahas tentang problematika, minat baca, berbagai strategi dan teknik membaca, juga bagaimana merancang evaluasi dan penilaian dalam keterampilan pembelajaran membaca. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan kepada mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengkritik, mendefinisikan, berargumen, dan memprediksi, menyelesaikan, serta membedakan sesuai dengan konteks bacaan yang dibaca oleh mahasiswa. Kemampuan-kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah pembelajaran membaca tercantum dalam CPMK yang ada dalam RPS. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar kebahasaan, keterampilan membaca, pembelajaran membaca dalam bentuk jenis-jenis membaca, jenis-jenis pembaca dan kegiatan membaca sesuai dengan konteks, situasi, dan juga kondisi tertentu untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang bermutu dan terukur. CPMK kedua mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis problematika membaca, kemampuan membaca berdasarkan perspektif usia dan juga tujuan. CPMK ketiga mampu menggunakan keterampilan berbahasa dalam bidang kebahasaan dengan menerapkan strategi dan teknik membaca. Yang keempat, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menemukan jenis evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran keterampilan membaca. Selanjutnya, CPMK itu akan terbagi dan akan dimasukkan dalam beberapa pertemuan. Satu semester itu terdiri dari 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan itu tentu saja terdiri dari UTS dan UAS. Kemudian 14 pertemuannya yang lain terdiri dari tatap muka dan juga praktikum. Nah, saya akan bahas dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu membahas tentang konsep dasar dan hakikat membaca. Jadi membaca itu apa? Kemudian pertemuan kedua, di situ membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis bacaan, pembaca, dan kegiatan membaca sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi tertentu untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi jenis-jenis bacaan dan juga bagaimana konteks dalam membaca itu juga dipelajari di pertemuan ketiga ini. Selanjutnya adalah pertemuan keempat, yaitu tentang sebab akibat yang mampu meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Jadi di sini bisa dilihat kemampuan mahasiswa atau mereka suka atau tidak dengan membaca ini akan dipelajari di pertemuan keempat. Pertemuan kelima tentang problematika dan solusi dalam keterampilan membaca. Pertemuan keenam tentang membaca berdasarkan perspektif usia dan tujuan. Pembelajaran ketujuh atau pertemuan ketujuh membahas tentang model-model membaca. Nah, di pertemuan ketujuh ini itu sudah mulai membahas tentang strategi dan teknik membaca. Di pertemuan 7 membahas tentang model-model membaca yaitu MMBA, MMAB, MMTB, yaitu kalau MMABA itu model membaca bawah atas, MMAB model membaca atas bawah, dan MMTB model membaca timbal balik untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 masih tentang strategi dan teknik, yaitu tentang metode SAS, struktur analitik dan sintetik, untuk membuat situasi pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya pertemuan ke-10 yaitu membaca teknik membaca SQ4R untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa atau siswa melalui pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif secara mandiri dalam membaca. Nah, perlu diketahui bahwa
Teknik SQ4R ini merupakan perubahan dari teknik sebelumnya yaitu SQ3R. Dengan seiring perkembangannya teknologi dan ilmu pengetahuan, teknik ini diperbarui menjadi teknik SQ4R. Selanjutnya pertemuan ke-11 ada teknik membaca skimming dan scanning. Pertemuan 12 adalah teknik close, dan pertemuan yang 13 sampai 15 di sini mahasiswa mulai membahas tentang project. Mahasiswa akan merancang evaluasi dan penilaian dalam keterampilan pembelajaran membaca. Dan pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pembelajaran membaca ini adalah metode ceramah, diskusi kelas, praktikum, dan juga project based learning. Salah satu project based learningnya yang dibuat oleh mahasiswa adalah merancang evaluasi dan penilaian dalam keterampilan pembelajaran membaca, di mana mahasiswa ini merupakan produknya nanti mereka menjadi guru. Jadi bagaimana mereka bisa merancang evaluasi dan penilaian ketika mereka menjadi guru, mereka bisa melihat kemampuan siswanya, seperti itu. Dan untuk penilaian, di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama tentang partisipasi. Partisipasi itu mencakup 10%. Kemudian tugas-tugas itu ada 20%. Kemudian ada UTS 30% dan nilai UASnya 40%. Itu saja tadi penjelasan saya terkait deskripsi mata kuliah, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga penilaiannya. Selanjutnya, materi yang saya bawakan pada video pembelajaran adalah materi teknik close. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, bagus sekali. Mata kuliah pembelajaran membaca ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Alif, Bu. Alif. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Baiklah, semoga dia lekas sembuh ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang teknik close, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dilihat teknik close. Hari ini kita membahas tentang teknik close ya, metode-metode membaca atau strategi membaca. Masih ada yang ingat teknik membaca yang kita bahas pekan kemarin? Apa? Teknik skimming dan teknik scanning. Scanning, oke, good job. Apa itu skimming dan scanning? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, satu orang silakan. Skimming dan scanning silakan, Novita. Kalau skimming, Ibu, teknik membaca cepat yang berfokus pada pemahaman gambar umum atau dari suatu teks. Sedangkan kalau scanning itu berbeda dengan skimming, dia berfokus pada mencari informasi spesifik dalam suatu teks. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Novita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teknik close, ya. Apa itu teknik close? Ketika melihat slide ini, apa yang muncul dalam benak kalian? Apa itu teknik close? Close tutup. Oke, close tutup ya. Bagus sekali, close tutup. Nah, ini pengertiannya ya. Teknik close merupakan teknik evaluasi membaca dengan menghilangkan beberapa kata dari teks yang digunakan untuk mengukur pemahaman teks, kosakata, dan tata bahasa. Jadi ketika melihat suatu teks, kemudian ada beberapa kosakata yang dihilangkan untuk mengukur kira-kira kalian mampu tidak memahami konsep yang diberikan. Kalian mungkin familiar dengan isian. Iya, Ya, familiar ya. Ada yang multiple choice, ada yang kalian harus mengisi dengan mencari kosakata-kosakata yang ada di memori kalian. Itu namanya teknik close. Jadi ada kosakata yang dihilangkan dalam kalimat itu, ya. Selanjutnya, tujuan penggunaan teknik close. Yang pertama, menilai kemampuan memahami konteks. Kalian akan dilihat mampu tidak kalian memahami konteks yang ada. Ya, kemudian ada melatih prediksi makna kata yang tepat. Dalam kata ada sinonim, ya. Ada sinonim, ya. Nah, di dalam sinonim itu ada kosakata-kosakata yang maknanya sama, tapi posisi dan penempatannya berbeda-beda, ya. Posisi dan penempatannya berbeda-beda. Jadi kalian harus bisa memilih diksi yang tepat
Kemudian ada menguji penguasaan kosakata dan struktur kalimat. Ini terkait pola kalimatnya. Mana kalimat aktifnya, mana kalimat pasifnya. Ini masuk di poin yang ini ya. Kemudian ada mendorong pemikiran kritis saat membaca teks. Kalian harus bisa melihat ini maknanya apa. Pilihan kosakatanya apa yang tepat. Nanti ada beberapa teknik atau beberapa jenis dari teknik loss. Dan di akhir kita akan bahas seperti apa itu teknik loss. Kita akan latihan ya. Oke, kemudian jenis teknik loss. Nah, di sini ada fixed ratio deletion, menghapus kata setiap GN. Maksudnya dalam kalimat itu, dalam teks itu, di beberapa poin, di beberapa kalimat itu konsisten penghapusannya. Misalnya di kalimat pertama dia kalimat ketiga yang kata ketiga yang dihapus. Nah di kalimat yang kedua itu kata ketiga juga yang dihapus. Ya ada konsistensi di situ. Kemudian ada rational deletion, menghapus kata penting secara selektif. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting karena kenapa? Terkadang kita memahami bahwa banyak sekali kosakata, tapi kita tidak melihat mana kosakata yang penting. Ya, mana kosakata yang penting. Mungkin kita beranggapan bahwa oh saya banyak kosakata yang saya punya, atau saya beranggapan bahwa oh saya kan sering membaca. Ya, saya sering membaca, pasti kosakata saya banyak. Tapi apakah kosakata yang kamu baca di setiap bacaan itu berbeda-beda atau toh sama saja? Nah, pada akhirnya kosakata kamu kan itu saja. Ya. Oke, kemudian multiple choice clause, menyediakan pilihan jawaban. Jadi ada isian, kalian akan memilih mana yang tepat dari beberapa pilihan yang diberikan. Ya, biasanya ini kalau di kalian familiar tidak dengan multiple choice? Pilihan ganda. Nah, kalian tinggal pilih tuh A, B, C atau D. Kalau strata kalian lebih sampai E ya. Kalau yang rendah itu sampai C biasanya. Kemudian open clause, tanpa pilihan harus diisi sendiri. Ya, tanpa pilihan harus diisi sendiri. Nah, di sini kalian harus melatih kosakata kalian. Melatih memori kalian, kira-kira kosakata apa yang pas untuk mengisi kalimat yang ada. Nah, di sini hati-hati. Perhatikan kosakata sinonim yang muncul dalam memori kalian. Ya, ini ada hubungannya dengan pendekatan konstruktivisme, di mana kalian harus mencari kosakata yang ada di memori kalian untuk menempatkan di kalimat-kalimat yang muncul di teks yang diberikan. Nah, ini strategi mengisi isian rumpang ya. Kalau kita baca dari atas, hurufnya itu membentuk kata apa? Clause. Ya, itu strateginya. Strategi mengisi isian rumpang ya clause. Kita bahas dari pertama. Konteks first. Baca sebelum dan sesudah bagian kosong. Jadi ada kata yang kosong atau kata yang dihilangkan. Nah, kalian baca tuh kalimat sebelum dan setelahnya. Ya, supaya pas dengan kalimat yang kalian pilih. Misalnya kosakata yang muncul itu tentang temanya tentang ikan, tiba-tiba kalian di pilihannya membahas tentang sayur, nyambung tidak? Ya tidak dong. Kan membahas tentang ikan, ya. Oke. Kemudian ada yang kedua L, look for clues. Cari petunjuk di sekitar teks. Temanya tentang apa? Konteksnya membahas apa? Kalau kalian bisa memahami kalimat pertama, biasanya itu kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu lebih gampang. Ya. Jadi lihat konteksnya. Kemudian, observe grammar, perhatikan jenis kata yang dibutuhkan. Nah, ini juga penting. Ya, ini juga penting. Kalau misalnya jenis teks yang diberikan adalah teks baku, teks formal, kalian harus memilih diksi yang baku juga. Jangan memilih diksi atau kosakata yang non formal yang tidak baku. Itu tidak akan pas walaupun mungkin artinya sama, tapi tidak akan pas di teksnya. Kemudian ada substitute and check. Coba kata lalu cek kalimat. Pasangkan kata yang ada yang muncul di memori kalian, lalu baca kalimatnya. Sudah pas atau belum? Ya. Selanjutnya adalah eliminate wrong choices. Buang opsi yang tidak masuk akal. Apalagi multiple choice. Ya. Apalagi multiple choice, kalian harus melihat kosakata yang benar-benar pas dengan teks atau kalimat yang diberikan.
Nah, ini contoh soal. Siapa yang bisa baca? Saya, Ibu. Silakan. Setiap pagi, Andi bangun pukul 5. Ia langsung wajah dan menggosok gigi. Nah, pilihan jawabannya apa? Mencuci. Mencuci. Angkat tangan yang pilih mencuci. 1, 2, 3. Semua ya. Kalau misalnya kita pilih pilihan A. Makan wajah. Cocok nggak? Tidak. Kalau B, mencuci. Tadi pilihan kalian itu, mencuci. Cocok. Cocok. C, menyikat. Dia pas bangun langsung sikat wajahnya. Tidak cocok ya? D, membaca. Ya walaupun ada istilah membaca ekspresi, tapi tidak sesuai konteksnya ya. Kan ini baru bangun, bukan lagi sedih dia. Ya. Jadi yang benar adalah Mencuci. mencuci. Oke, good job. Bagus sekali. Nah, ini manfaat teknik close. Yang pertama, mengembangkan pemahaman teks secara meluruh. Jadi kalian ketika sering sekali atau sudah memahami bagaimana mengisi isian rumpang atau menggunakan teknik close, kalian gampang sekali memahami teks. Jadi tidak perlu lagi dibaca kata per kata. Kalian sudah memahami, oh konteksnya apa kalimat ini, atau konteks yang diberikan dalam teks itu apa. Kemudian melatih ketelitian dan fokus saat membaca. Kalian lebih paham, oh ini kalau misalnya kosakatanya yang hilang, temanya tidak akan berubah kan? Nah itu melatih kalian. Kemudian meningkatkan kemampuan inferensi. Inferensi itu menarik kesimpulan. Ya. Dan terakhir dapat digunakan sebagai evaluasi formatif. Nah ini juga dapat digunakan di sekolah. Kalian kan nanti jadinya produknya sebagai guru. Tentunya ini kalian akan terapkan nanti bagaimana siswa dapat menggunakan teknik close. Bahkan banyak penelitian-penelitian yang menggunakan ini ya, teknik close untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Oke, sudah terima kasih ternyata. Kita berada di slide akhir ternyata. Ada pertanyaan? Silakan. Baik Bu, pertanyaan saya itu ada tadi kan Ibu memberikan contoh tentang pilihan ganda. Ketika pada tipe yang bukan pilihan ganda Ibu, bagaimana jika siswa memilih jawaban yang berbeda dengan kunci jawaban yang telah disediakan tapi bersinonim dengan jawaban tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Boleh tepuk tangan untuk dia? Oke, good job ya. Bagaimana kalau misalnya tadi kalau ada multiple choice tapi Regina membahas kalau misalnya di open class terus ada mahasiswa atau siswa yang memilih jawabannya berbeda dengan kunci jawaban tapi bersinonim. Nah, bagaimana itu? Ada yang bisa menjawab? Bagus sekali Nurainisa. Jadi menurut saya Ibu, jawaban siswa tersebut bisa dikatakan benar karena masih bersinonim dengan kunci jawaban dari guru. Yang penting maknanya masih sesuai dengan konteks soal. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Nurainisa. Jawabannya hampir. Kalau Nurainisa bilang, ya jawabannya betul karena bersinonim. Ada lagi pilihan lain atau alasan lain, pendapat lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya menyimpulkan. Oke, baik, saya menyimpulkan ya. Kalau ada kasus seperti itu, ketika misalnya ada siswa atau mahasiswa yang menjawab di luar kunci jawaban, tapi bersinonim, maka dilihat dulu kosakatanya apa. Konteksnya apa? Kalimat yang muncul itu apa? Misalnya gini, kita melihat diksi gini, wafat, mati, meninggal, gugur, sama tidak maknanya? Sama kan? Sama. Berpulang ke rahmatullah. Iya. Artinya, tapi apakah bisa dipakai di semua kalimat? Tidak. Ayam tetangga saya meninggal. Atau kemarin ayam tetangga saya gugur. Gugur di samping rumah. Pas kalimatnya? Tidak. Apa yang harusnya cocok? Mati. Nah, harus dilihat. Kesinonimannya itu harus dilihat. Apakah dia sama konteksnya? Ya. Apakah tidak mengubah arti
atau penempatannya yang salah atau benar, itu yang harus dilihat ya. Jadi jangan asal bersinonim uti benar Jo, tidak seperti itu, harus dilihat dulu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Izin bertanya, apakah teknik closing ini lebih unggul dari teknik-teknik membaca lainnya seperti skimming dan scanning, Ibu? Oke, good job, bagus sekali pertanyaannya, tepuk tangan untuk Nur Halimah. Apakah teknik close itu lebih unggul daripada strategi-strategi yang lain? Ada SQ4R, ada skimming dan scanning. Siapa yang bisa menjawab? Oke, good job, ayo Ananta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu teknik close tidak bisa dikatakan lebih unggul dari teknik-teknik membaca lainnya. Karena setiap teknik memiliki fungsi dan keunggulan yang berbeda sesuai dengan tujuan pembelajaran membaca. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Jadi strategi atau teknik membaca itu masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Untuk teknik close ini dia lebih meningkatkan atau menekankan kepada mahasiswa atau siswa bagaimana kalian bisa berpikir kritis. Ketika ada kosakata yang dihilangkan, kalian bisa tetap memahami, oh ini makna dari kalimat ini. Jadi secara keseluruhan dilihat, bukan dari kosakatanya, bukan dari kata per kata, tapi dari satu kalimatnya langsung atau satu teks yang diberikan. Oke, karena materinya sudah selesai, mungkin sekarang kita coba latihan ya. Coba latihan mengerjakan soal. Baik, sudah join semua ya, sudah join semua ke link yang saya berikan. Sudah, Ibu. Jadi kita akan melatih kemampuan kalian dalam menggunakan teknik close. Bagaimana kalian mampu memahami konteks dari teks yang diberikan. Sudah siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Wah, ini Regina dan Rosalina saling mengejar ya. Apakah Rosalina akan mengukuhkan posisi sebagai nomor pertama? Terlihat mengejar. Firna muncul. Novi juga mulai. Fitra juga mulai. Ini saya baca namanya sesuai yang kalian ketik ya. Oke, Regina mulai menyusul Rosa. Ingat, pemahaman konteks kalian itu dibutuhkan. Yes, benar. Novi akhirnya maju ya. Oke, waktu selesai. Kita lihat posisi pertama siapa? Wah, Rosalina Cuki. Oke, tepuk tangan untuk Rosalina Cuki. Oke, bagaimana dengan teknik close yang kalian barusan lakukan? Menarik? Menarik. Apa kendalanya sehingga yang lain tadi saya lihat agak susah untuk mengejar
Rosalina dan Regina. Walaupun di akhir-akhir ternyata Novita langsung naik ke atas ya, tiba-tiba muncul. Apa yang membuat kalian kesulitan? Fitra, silakan Fitra, apa kesulitannya? Iya, kalau saya pribadi itu sulit memahami bagaimana cara mengisi games ini. Sulit memahami ya, sulit memahami mengisi gamenya kalau untuk Fitra. Good job, tepuk tangan untuk diri sendiri. Setidaknya kalian sudah berusaha dengan baik, sudah menampilkan yang terbaik, dan selamat sekali lagi untuk Rosa, Regina, dan juga Novita. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan apa itu teknik close? Satu orang silakan. Kesimpulan hari ini. Silakan menyimpulkan apa yang kalian dapat dari materi tentang teknik close, mengisi wacana rumpang dengan teknik close. Silakan satu orang tunjuk tangan. Silakan Ayu Ananta. Baik, yang saya dapat simpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu teknik close adalah metode dalam pembelajaran membaca di mana pembaca diminta untuk memahami wacana yang bagian-bagiannya dihilangkan. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Ayu. Biar tidak miring kapalnya, saya butuh satu orang lagi dari sebelah kiri. Ya, kalau dari saya itu mungkin lebih ke manfaat dari belajar teknik membaca ini, yaitu untuk melatih kemampuan dan juga mengembangkan kosakata yang kita miliki. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Fitra. Baik, saya menyimpulkan bahwa teknik close ini sangat penting untuk kalian ketika membaca, apalagi di sini sebenarnya melatih kemampuan kosakata kalian, memilih kosakata yang tepat, dan juga sebenarnya membuat kosakata-kosakata kalian itu makin banyak. Karena kalian akan mengorek kembali kosakata-kosakata apa yang ada di memori kalian. Jadi itu memori kalian kan penuh dengan kosakata-kosakata. Nah, salah satunya teknik close ini berfungsi untuk mengingatkan kembali, oh ternyata ada kosakata-kosakata ini di memori saya, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, dan untuk tugasnya silakan buat kelompok. Dalam kelompok itu masing-masing ada 5 orang. Kemudian silakan melakukan penelitian kecil-kecilan, silakan turun lapangan, entah itu ke sekolah boleh, entah itu ke masyarakat. Kemudian coba praktikkan teknik close ini. Kemudian kalian lihat bagaimana kemampuan anak-anak di sekitaran kalian itu dengan menggunakan teknik close. Mereka bisa mengisi itu atau tidak. Nanti kalian bisa menyertakan hasil penelitian kalian, hasil observasi kalian, disertai dengan alasan. Kalau mereka berhasil, kenapa? Apakah kosakata-kosakata mereka banyak? Kalau tidak berhasil, apa alasannya? Apa faktornya? Jadi selain hasilnya, kalian juga harus menyertakan faktor-faktor apa yang mendukung dari hasil observasi kalian. Dipahami? Oke, baik. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup pertemuannya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran membaca dengan materi teknik close. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.